bukan hidupnya lebih baik, lebih benar, tapi justru sebaliknya lebih brengsek. Dan ini tandanya bagaimana mereka mendapatkan hukuman dari Allah Yahweh. Mereka harus dibuang ke Babel. Nah, tadi yang lucunya, yang anehnya, yang uniknya juga dalam kitab Tawari, bagaimana Israel yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Sedekia, justru Raja Israel malah yang dipilih oleh Tuhan hidupnya itu bukan berjalan dengan iman, tapi justru melenceng dari iman. Tapi sebaliknya, datanglah Raja Kores. Raja Kores dari mana? Ingat? Persia. Nah, bukan orang Israel, justru orang Persia yang dibilang dalam tanda kutip orang kafir, yang tidak diperhitungkan dalam bangsa pilihan, tapi justru dipilih oleh Tuhan untuk mengingatkan orang Israel. Aneh kan? Unik ya? Maka perjalanan mereka diingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar. Dan dalam pemerintahan Kores, akhirnya mereka bersama dengan Yeremia, bagaimana Tuhan menggerakkan hati Raja Kores, Raja negeri Persia, dan menggenapi apa yang diucapkan oleh Yeremia, supaya mereka itu ya kembali ke jalan Tuhan, mendirikan rumah bait Allah dan berdoa. Itulah perjalanan hidup iman orang Israel. Lalu dalam bacaan kedua, bagaimana perjalanan hidup orang-orang di jemaat Efesus? Mereka merasa bahwa mereka mampu, mereka bisa hebat, mereka bisa keren ya, istilah zaman sekarang. Merasa bahwa itu adalah karena dirinya sendiri. Tapi Paulus mengingatkan bahwa ini semua adalah kasih karunia Allah ya. Keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu, tetapi juga jangan memegahkan diri. Semua ini adalah pemberian Allah. Maka kalau kita beriman kepada Allah bahwa kasih karunia itu sebenarnya ada dan diberikan oleh Allah. Dan kasih karunia itu semakin tergenapi dan juga semakin penuh dengan kehadiran Yesus, Sang Anak Tunggal yang menyelamatkan. Dia adalah terang yang mengusir kegelapan. Tapi kita justru manusia uniknya sudah diberikan oleh Allah dengan penebusan Yesus Kristus, bukannya datang kepada cahaya tetapi malah kepada kegelapan. Nah, mari kita melihat di dalam perjalanan hidup kita ya. Dengan perjalanan iman kita, ada gambar naik tangga ya di dalam punggung kalian itu. Maka kadang step by step dari bawah ke atas, tangga itu tidak langsung dari anak tangga pertama langsung ke 10 kita lompat, tidak. Tetapi kita tahap demi tahap, 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, maka makin lama makin tinggi. Tetapi di dalam perjalanan iman kita perlu hati-hati ketika makin tinggi tangga iman, maka godaan juga makin tinggi, makin banyak. Dan ketika itu juga kalau jatuh makin sakit ya. Saudara-saudari, Bapak Ibu, anak-anak umat beriman yang terkasih, hari ini kita diingatkan bagaimana Allah telah mengasihi kita, Allah telah memilih kita seperti bangsa Israel. Tetapi ketika kita berjalan di dalam iman, kita tidak menunjukkan ini. Tapi kita bersyukur bahwa masa Prapaskah ini di dalam masa retret agung ya, sebenarnya kita retret secara keseluruhan gereja semesta 40 hari ya, kita retret agung untuk melihat ke dalam diri kita masing-masing. Mari kita melihat bagaimana hubungan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, bersama KBG di dalam hidup komunitas ya. Ada hal-hal yang kita tidak menunjukkan hidup kita sebagai orang pilihan Tuhan, orang yang memang dicintai oleh Tuhan. Allah sudah mengasihi kita, Allah telah mencintai kita. Tapi apakah kita menunjukkan kasih-Nya? Apakah kita lupa akan
cinta yang Dia berikan kepada kita seperti orang Israel. Mari kita mohon dari penyertaan Tuhan di dalam masa Prapaskah ini, agar kita pun hari demi hari menyambut Paskah, kebangkitan Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Kita pun diberi kekuatan, kesetiaan untuk berjalan di dalam iman untuk menuju kepadanya di dalam penebusan Yesus Tuhan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita